kesejahteraan, Pak. Ujung-ujungnya kalau undang-undang bangunan gedung, kegagalan bangunan, Pak. Karena yang dirancang dan kemudian dibangun berdasarkan rancangan seorang arsitek memiliki implikasi publik, Pak. Dan itu bisa ujung-ujungnya bisa mencelakakan orang, menghancurkan properti orang, menghancurkan kehidupan orang, Pak. Dengan demikian status menjadi arsitek itu tidak main-main gitu. Makanya pengguna jasa yang arsitek gadungan itu juga sebenarnya by law, Pak, melanggar. Karena dia, kalau dia kebetulan membangun bangunan publik kan, kalau rumah tinggal sendiri nggak apa-apa. Karena di undang-undang sudah diatur bangunan adat dan bangunan rumah tinggal, bangunan sederhana ya, itu disebut tidak punya implikasi publik. Ya. Tapi kalau Ya, saya bangun mall 2 lantai menggunakan arsitek gadungan, yang menyewa arsitek gadungan itu juga pidana, Pak, karena dia membahayakan keselamatan publik. Kira-kira gitu, Pak Dewa. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yuda. Dalam kaitannya dengan tugas yang Pak Yuda sampaikan tadi, artinya menjustifikasi atau mengatakan bahwa arsitek atau bukan arsitek. Tentunya kalau untuk bisa, sebelumnya kita sudah terhapus dari daftar tamu, kemudian kita kembali akan menjadi tamu. Nah, untuk bisa menjadi tamu ini kan, kalau tidak salah tadi Pak Yuda mengatakan bahwa dari pendidikan arsitektur, melalui jalur pendidikan arsitektur dan pendidikan profesi, kemudian dilakukan uji kompetensi. Nah, siapa sebenarnya yang melakukan uji kompetensi? Apakah DAI yang melakukan uji kompetensi? Terus kemudian bagaimana prosedur uji kompetensi ini? Apakah peserta uji kompetensi dalam kondisi normal kembali nantinya? Apakah para arsitek ini harus datang ke kantor DAI untuk melakukan uji kompetensi, atau memang dilimpahkan wewenangnya itu kepada IAI provinsi masing-masing dengan standar uji kompetensi yang dikeluarkan oleh DAI, sehingga IAI provinsi bisa melakukan tugas itu mewakili DAI untuk melakukan uji kompetensi. Nah, hasil dari uji kompetensi ini kan Pak Yuda tadi katakan adalah SKK. Nah, Bukan SKK Pak. apakah ya SKK ya Pak ya? SK aja, Pak, SK. Kalau di undang-undang SK saja ya. Bukan SKK ya, Pak ya? Bukan. Yang setara dengan SKK itu STRA, Pak. Oh, STRA, oke. Nah, dari hasil uji kompetensi ini kan berarti keluar SK. Dari SK ini kan kemudian nanti akan dipakai sebagai bahan untuk kita mengajukan STRA kepada DAI. Apakah seperti itu atau bagaimana menurut penjelasan dari Pak Yuda, Pak? Baik, kalau di PP sudah disebutkan uji kompetensi diselenggarakan oleh DAI, Pak. Clear. Tapi dalam pembicaraan dan tafsir kita, dalam pelaksanaannya, DAI akan membentuk UPT provinsi, Pak. Bekerja sama dengan IAI provinsi. Berarti IAI provinsi yang turut serta nanti melakukan uji kompetensi atas nama DAI, Pak ya? Bukan. Dari UPT bukan itu. IAI provinsi, Pak, tapi UPT provinsi yang dibentuk bersama, Pak. Diusulkan oleh IAI provinsi, diterima oleh DAI sebagai UPT provinsi, Pak. Oke. Dan kemudian ujiannya pada tempat-tempat yang sudah ditentukan nanti, idealnya memang di seluruh provinsi. Tapi kalau seluruh provinsi tidak memungkinkan, akan ada tempat-tempat, bukan di Jakarta saja, Pak, tapi di seluruh Indonesia yang memungkinkan, ujian akan dilangsungkan di ibu kota provinsi, Pak. Dan sifatnya online, Pak. Oke. Seperti ujian TOEFL gitu, atau GRE. Ya. Sama dengan kalau di Green itu di AIDS Expert ya Pak ya, itu online. Pak Dewo izin bicara. Bagus.
Ya. Sebentar Pak Agus. Sebentar Pak Agus. Pak Agus dapat giliran nanti. Oh gitu ya. Oke. Saya biar meluruskan sedikit benang merahnya sehingga runtutannya biar menjadi clear dulu. Terus kemudian, nah sebelum ke Pak Agus, saya lanjutkan dulu ke Pak Yuda untuk biar clear bagi teman-teman semuanya. Pak Yuda, saya dengar di DAI juga diberikan wewenang untuk sebagai lembaga sertifikasi profesi LSP, Pak. Ya. Nah, statusnya LSP di DAI ini setelah melakukan uji kompetensi, dalam proses melakukan uji kompetensi atau seperti apa, Pak? Mungkin mohon penjelasannya Pak Yuda. Iya, apa yang ditetapkan lewat peraturan pemerintah tentang pembentukan BNSP itu kan dibayangkan sebagaimana yang sudah terjadi kemarin akan muncul banyak LSP kan gitu Pak ya, untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh BNSP. Nah, ketika Undang-Undang Arsitek keluar dan kemudian ada PP-nya, itu disebutkan di dalam PP bahwa DA itu bertindak selaku LSP, Pak. Clear tuh. Oke. Dengan demikian itu otomatis, Pak, by law, Pak. Tentu saja DAI kan tidak datang di dunia yang vakum, Pak. Sudah ada pedoman-pedoman, ketentuan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan mudah DAI akan menggunakan pedoman-pedoman itu, Pak. Tapi tidak perlu dilisensi oleh BNSP. Dewan itu disebut sudah di undang-undang, Pak. BNSP itu disebut di dalam PP, Pak. Lebih tinggi dia statusnya. Ya, bukan berarti mau sombong, tetapi pendekatannya adalah kita harus bersepakat dengan hadirnya Undang-Undang Arsitek dan PP-nya, kita keluar dari bayang-bayang LPJK dan BNSP, Pak. Kita sudah diberi mandat untuk mengurus diri sendiri, Pak. Kalau itu nggak mau juga, ya nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke ranah LPJK dan BNSP gitu. Nggak, karena saya juga kadang-kadang bingung gitu. Ketika kita diberi kebebasan untuk mengurus diri sendiri, nggak mau. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan BNSP? Nah, itu kan cerita lama. Ya. Mari kita bersepakat mentafsirkan PP sebagai turunan undang-undang kita bahwa negara ini sebenarnya memberikan mandat penuh pada kita sendiri, mengatur diri sendiri. Nah, apakah kita mau atau tidak, itu terserah kita. Ya, jadi saya kira itu ya, clear sehingga runtutannya dan benang merahnya dari pendidikan profesi, perguruan tinggi, peran IAI, peran DAI, terus kemudian bagaimana peran pemerintah daerah dan peran IAI dalam bentuk UPT nanti melakukan uji kompetensi dan segala macam. Saya kira saya lanjut ke Pak Agus. Mungkin Pak Agus ada yang perlu dipertanyakan atau ingin menambahkan, silahkan Pak Agus. Open mic. Ya, selamat sore Pak Yuda. Apa kabar? Lama nggak jumpa. Ya, selamat sore. Ini kan hal baru dan banyak ribetnya buat anggota kita. Menurut saya sebaiknya Dewan Arsitek ini mengeluarkan lembar yang dibagikan ke daerah provinsi sehingga kita bisa perbanyak di sini dan sebarluaskan untuk memahami isinya proses sertifikasi di provinsi ini nantinya, termasuk di dalamnya konversi yang akan diberlakukan kepada non IAI yang sebelumnya. Nah, plus tadi disebutkan bahwa ADART juga akan berubah karena memang sampai saat sekarang struktur kepengurusan masih ada Dewan Keprofesian di daerah itu, gitu. Mengikuti ADART yang lama. Itu mungkin ADART ini akan di tahun ini juga direvisi, mungkin di Rakernas di Bali nanti di tahun ini, kalau tidak salah November tahun ini. Nah, saya kira itu saja usulan saya untuk kita pahami gitu. Kalau
Karena kalau parsial di sini menceritakan bagian per bagian itu cukup panjang. Belum lagi soal lisensi dan sebagainya. Nanti bentukan apa namanya proses itu di daerah itu bagaimana persyaratannya supaya daerah masing-masing juga bisa menyiapkan orang-orangnya bahkan perangkat lainnya untuk bersiap-siap jika itu nanti terjadi di provinsi. Itu aja Pak Yuda. Terima kasih. Baik, boleh mohon izin Pak Dewa, saya langsung respon. Jadi selebaran yang dimaksud itu akan segera disebarluaskan manakala sudah terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan pengurus IAI nasional, Pak. Kemarin kami minggu lalu baru rapat kerja dengan IAI untuk mengasah dan memastikan tidak ada perbedaan persepsi, Pak, tentang proses penerbitan SRA. Karena pada beberapa titik ternyata memang masih menjadi tanggung jawab IAI yang terkait dengan anggota IAI. Misalnya, surat atau keputusan bahwa seseorang itu sudah mengikuti PKB sesuai dengan ketentuan. Karena PKB yang menyelenggarakan sebagian besar yang terkait dengan anggota IAI yang pemegang SKA, itu datangnya dari IAI, itu yang pertama. Kedua, nanti ketika proses alur pendidikan, surat selesai magang juga yang mengeluarkan IAI, Pak. Jadi ada beberapa titik simpul yang perlu disinkronkan supaya pihak IAI dan DAI mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tempo hari bahkan DAI juga ingin menyarankan apakah magang bisa dipersingkat dengan pengertian begini. Kalau pendidikannya 5 tahun, mungkin kerja praktek yang selama masa pendidikan bisa dihitung sebagai bagian dari magang, Pak. Sehingga magangnya nggak usah 2 tahun lagi setelah dia lulus. Tapi misalnya 1,5 tahun, sehingga setengah tahun kerja praktek itu boleh dihitung sebagai magang. Nah, tapi kan semua keputusan ada di IAI nih. DAI hanya ingin mengatakan begini, kalau kita bisa jadi arsitek berkualitas dalam waktu yang lebih singkat, kenapa tidak? Karena sekolah 7 tahun, sekolah 5 tahun, kemudian 2 tahun magang, dan belum tentu ikut ujian langsung lulus. Untuk jadi arsitek itu terlalu panjang, Pak. Tapi itulah standar internasional. Nah, makanya hari ini di Amerika sedang dilangsungkan program IPAL namanya, Pak, Integrated Professional Architecture Licensure. Jadi ketika saya lulus 5 tahun, di dalamnya sudah termasuk 2 tahun magang, Pak. Dan sekolah itu nggak ada liburnya. Dan sudah berjalan program ini kalau nggak salah 4 tahun, Pak, kalau nggak salah. Jadi Amerika ingin mengatakan bahwa kita memenuhi faktor 5 tahun dan 2 tahun, namun akan kami jalankan dalam waktu 5 tahun. Sehingga untuk jadi arsitek di Amerika di waktu yang akan datang, cukup 5 tahun sekolah, dia akan dapat 2 degree, Pak. 1, dapat titel arsitek, kedua, lulus pendidikan profesional. Baru dia eligible untuk di dalamnya sudah kalau perlu ikut ujian langsung gitu. Nah, kenapa Amerika pengen cepet-cepet? Karena jurusan arsitektur di Amerika sudah mulai kehilangan pamornya, Pak. Jadi mereka ingin menarik anak-anak muda supaya jumlah arsitek yang ada di Amerika tidak turun drastis karena kebutuhan mereka cukup tinggi, bukan cuma domestik tapi juga luar negeri. Dengan demikian ditariknya gimana caranya supaya menjadi arsitek itu tidak serepot seperti sebelumnya walaupun kualitas tetap dijaga. Di Australia 3 tahun sekolah, kemudian 2 tahun dapat S2, Pak, dan itu jadi syarat untuk jadi arsitek, Pak. Jadi 5 tahun sekolah di Australia sekarang sudah S2 dan eligible untuk ikut ujian. Masalahnya di Indonesia pada tahap yang sama masih 6 tahun, Pak, untuk ngambil S2 atau 5 tahun untuk yang PPA tapi belum S2. Di Amerika 5 tahun udah bisa S2, Pak, sekarang. Jadi ini persoalan pendidikan juga, bagaimana kita bersaing dengan negara-negara maju, bahwa mereka berusaha mempersingkat waktu, Pak, dan menambah nilai kualitasnya gitu. Kita masih keteteran nih, karena ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di aspek pendidikan,
ada tafsir tentang undang-undang arsitek dan turunannya dan seterusnya. Jadi ini masih ongoing proses, Pak. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih sederhana gitu. Dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu. Masih mute, Pak. Pak Agus, Ya, terima kasih Pak Yuda. Pak Agus, kira-kira demikian ya Pak Agus, sehingga apapun nanti hasilnya, saya kira menyebarluaskan dan mensosialisasikan itu ke semua IAI daerah ya, atau IAI provinsi untuk agar tidak terjadi kekaburan informasi atau disinformasi, sehingga informasinya benar-benar tersampaikan dan kita para calon-calon profesional arsitek ini bisa tahu bagaimana mencapai atau melangkahkan kakinya untuk menuju kepada arsitek profesional yang sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang arsitek. Saya kira ini ada beberapa pertanyaan lain juga, Pak Yuda. Boleh nggak? Ini substansial sekali, masih berkaitan. Saya titip sedikit ya, mungkin tidak sampai 1 menit. Pak Yuda, boleh. Saya pesan saja bahwa kita punya teman-teman asesor. Nanti kalau terbentuknya panitia atau apapun itu bentuknya proses di provinsi, tolong ini dimanfaatkan yang sekarang ini di kami di Bali itu menjadi tim validasi dan verifikasi. Gitu saja. Terima kasih. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Tentu itu saya kira Pak Yuda juga akan nanti mempertimbangkan DAI, bahkan IAI, karena IAI tetap akan diundang untuk sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Yuda dalam pembentukan UPT di masing-masing provinsi, akan dilibatkan pihak IAI. Tentunya IAI juga akan memperhatikan apa yang direkomendasikan oleh Pak Agus, bahwa tim verifikasi masuk sebagai tim yang ikut mengawasi paling tidak, atau ikut memverifikasi uji kompetensi yang dilakukan di setiap masing-masing provinsi melalui UPT sebagai kepanjangan dari DAI pusat. Saya kira itu, atau Pak Yuda akan menambahkan lagi dari tanggapan itu, Pak. Silakan, Pak, kalau Ya, ada baik. tanggapan. Soal asesor yang ada sekarang digunakan atau enggak, itu haknya IAI dan IAI provinsi, Pak. Nanti tinggal nama-nama yang disodorkan akan diperiksa oleh DAI, sejauh tidak ada keberatan, itu semua sebenarnya bolanya ada di IAI dan IAI provinsi. Jadi pembentukan UPT provinsi itu kami serahkan kepada IAI dan IAI provinsi untuk menentukan siapa orangnya, dan kemudian akan diserahkan kepada DAI. DAI tidak dalam posisi menilai kecuali double check aja, Pak. Ya. Jadi sudah pasti itu bolanya sebagian besar, kalau bukan seluruhnya, ada di tangan IAI dan IAI provinsi untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai UPT provinsi perpanjangan tangan dari Dewan Arsitek Indonesia manakala akan melakukan verifikasi dan validasi di tempat, Pak. Jadi itu haknya ada, bukan wewenangnya. Peluangnya ada di keputusannya, ada di IAI dan IAI provinsi untuk menentukan, Pak. Kita nanti tinggal double check aja. Kalau nggak ada masalah ya nggak ada alasan juga untuk menolak gitu. Kecuali kalau ada yang luput tiba-tiba, kalau kami ada keberatan, pasti kami juga secara resmi akan mengajukannya ke IAI nasional, Pak. Jadi semuanya terbuka, Pak. Jadi tidak favoritisme, semuanya hak IAI provinsi dan IAI nasional, semuanya di atas meja terbuka, Pak. Nggak ada yang di bawah laci, Pak. Siap. Aman, terkendali. Good governance, Pak, soalnya, Pak. Ya. Nggak ada bim salah bim ya, Pak ya. Ada kotak Pandora. Baik, Pak Yuda. Kita sebelum melanjutkan ke penanya-penanya berikutnya, ini cukup banyak dan
Tapi sebelum ke penanya ini, saya ingin Pak Yuda membuka sedikit ya, membuka sedikit. Ini kalau kita lihat konversi ya Pak ya, konversi SKA ke STRA. Konversi ini kan dari pemegang SKA IAI dan pemegang SKA non IAI. Ya. Kemudian akan dikonversi atau Pak Yuda tadi bilang tukar guling ke STRA. Ya. Nah, pada saat dia proses ini seperti apa? Akan ada SKA yang memang masih hidup atau masih berlaku, terus kemudian ada SKA yang perpanjangan, kan itu. Nah, SKA yang perpanjangan mungkin yang kalau anggota IAI dia PKB-nya tidak menjadi masalah ya, karena masing-masing provinsi IAI provinsi selalu menyelenggarakan pendidikan keprofesian berkelanjutan, sehingga yang sudah tentu yang ingin memperpanjang dia paling tidak memenuhi KUM PKB-nya. Tetapi yang tidak non IAI, apakah ini juga dipersyaratkan seperti itu sama, atau kalau dia tidak memenuhi PKB yang tentukan konsekuensinya seperti apa? Itu satu, Pak. Terus kemudian yang kedua adalah ini anggota baru ya, artinya anggota baru yang dia memang sudah yang sudah selesai pendidikan di perguruan tinggi, selesai di PPR juga, terus kemudian dia selesai magang, ya, atau sebelum sebelum magang lah gitu. Nah, di sini untuk anggota baru ini di mana dia perannya IAI dalam urusan sertifikasi dan penerbitan STRA ini, Pak, di dalam sebuah proses itu, gitu. Apakah IAI terlibat di dalam setiap di dalam salah satu fasenya, atau memang IAI tidak terlibat, sehingga tetap ada bahwa ada anggota nanti yang pada akhirnya tetap ada anggota IAI dan anggota non IAI yang bisa ber-STRA. Seperti itu, Pak. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, saya mohon ini dulu clear, Pak. Gimana Pak Yuda? Tanggapan Pak Yuda? Baik, terima kasih. Yang pertama soal konversi atau perpanjangan. Jadi ini adalah satu perjanjian politik, Pak. Perjanjian politiknya adalah bahwa SKA yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya tidak melewati IAI, itu sah, Pak. Clear, Pak. Clear. Jadi tidak ada lagi perdebatan, kan dia bukan IAI. Kalau waktu itu kita ingin mengatakan bahwa hanya SKA dari IAI yang dianggap sah sebagai arsitek, undang-undangnya nggak keluar, Pak. Karena bagaimanapun juga LPJK mensahkan SKA itu sebagai SKA legal, Pak. Jadi itu posisi pertama. Jadi tidak ada perdebatan yang berkepanjangan apakah SKA itu legal atau tidak. Itu legal. Bahwa di dalamnya ada perbedaan proses, itu urusan lain. Tapi toh mereka punya SKA. Nah, tinggal persoalannya sekarang pada saat konversi, tukar guling, persyaratan PKB berlaku untuk semua, Pak. Baik yang anggota IAI maupun yang bukan anggota IAI. Itu berlaku sama, Pak. Karena ketentuannya begitu. Jadi kalau tidak memenuhi nilai KUM yang dipersyaratkan, kita terpaksa harus cari cara lain. Apakah dia sistemnya berhutang, atau ada cara lain untuk supaya adil, Pak. Supaya adil. Jadi aspek keadilan ini penting. Karena sebagian yang mengajukan permohonan konversi atau perpanjangan toh sudah memenuhi kewajibannya mengikuti PKB sesuai dengan ketentuan. Nah, yang tidak mengikuti ketentuan, apakah kemudian akan dibebankan hutang atau ada cara lain? Tapi azasnya tetap diupayakan seadil-adilnya. Yang paling simpel ya, tidak ada cara lain kecuali silakan dipenuhi sebelum mengajukan permohonan perpanjangan atau konversi. Itu yang terkait dengan SKA. Yang terkait dengan pertanyaan berikutnya adalah begini.
kemarin di dalam rapat kerja IAI dan DAI muncul satu narasi yang menurut saya menarik. Menariknya begini, di dalam undang-undang hanya disebut 2 organisasi atau 2 badan lah. Satu, Ikatan Arsitek Indonesia, kedua, Dewan Arsitek Indonesia. Jadi undang-undang atau negara sudah mengatakan, halo Bapak Ibu masyarakat Indonesia, di Indonesia ada Dewan Arsitek Indonesia menerbitkan STRA, dia yang menentukan siapa arsitek, siapa bukan. Kedua, ada yang satu kumpulan yang akan memajukan profesi arsitek, baik di luar maupun di dalam negeri, akan membina, memajukan, meng-up-to-date, mengembangkan keprofesian ini supaya selalu mengikuti perkembangan zaman. Namanya IAI. Clear. Itu clear. Jadi 2 badan ini mendapatkan amanah dari negara. Nah, bahwa di dalam undang-undang tidak terindikasi bahwa semua arsitek harus jadi anggota IAI, tapi IAI mendapat mandat yang sama, lah ayo dibina. Makanya senarionya adalah yang non-IAI pun ikut PKB-nya juga di IAI. Jadi tugas IAI adalah melayani yang bukan IAI maupun yang non-IAI. Karena yang non-IAI itu juga sesuai dengan amanah undang-undang gitu. Dan IAI dapat kehormatan untuk mengurusi mereka juga gitu. Itu satu kehormatan tuh. Jadi dikotomi antara ada organisasi lain sudah nggak ada, Pak. Karena sudah disebut satu-satunya. Jadi nggak ada lawan lagi sebenarnya. Tapi seperti juga terjadi di Inggris atau juga di Amerika, toh pemegang STRA tidak semuanya mau jadi anggota IAI. Karena ada alasannya juga. Alasan pertama misalnya begini, kalau di kasus di Inggris ya, ini saya cuma mengingat bacaan saya terhadap hasil survei yang dilakukan di Inggris 3-4 tahun yang lalu. Ada yang memang pertama benci sama riba, Pak. Karena dianggapnya terlalu elit. Sok gitulah istilahnya. Wah, ini kan kelompok gentleman aja nih. Pakaiannya bagus, ketemu menteri, ya gitulah. Pokoknya saya nggak mau lah masuk riba gitu. Clear tuh, Pak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia tinggal terlalu jauh, Pak, dari kantor IAI-nya, Pak. Kantor ribanya. Dia tinggal di pelosok, Pak. Dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungannya. Dia ingin jadi arsitek, betul, ingin berpraktek sebagai arsitek, tapi kalau dia harus pergi 200 km gitu ke kota tempat ada seminar gitu ya, walaupun sekarang masih zooming ya, tapi lambat laun dalam kasus yang tempo hari itu, kalau dia harus jalan 200 km untuk ikut seminar tentang green building gitu, dia nggak sempat, Pak. Buat dia ongkos, Pak. Jadi dia bilang, saya nggak ada manfaatnya jadi anggota riba gitu, karena saya nggak mungkin juga ikut acara-acara riba gitu. Jadi ya saya ikut PKB-nya aja gitu, tapi selebihnya saya nggak bisa gabung sama kawan-kawan yang lain. Nah itu juga alasan yang ada di Inggris waktu itu. Yang ketiga, memang mereka ini kebetulan mengerjakan proyek-proyek yang cukup sederhana, Pak. Mungkin ruko 3 lantai gitu ya, 2 lantai. Nggak pernah membayangkan bikin pencakar langit atau bikin mall atau bikin bandara gitu, Pak. Sementara riba, yang anggota riba itu memang punya reputasi mengerjakan proyek-proyek menengah dan besar, Pak. Sesuai dengan namanya. Jadi yang arsitek-arsitek yang mengerjakan proyek-proyek kecil juga ngerasa, ya mungkin saya nggak perlu anggota riba juga nggak apa-apa. Kan ini top-topnya arsitek nih di riba nih ya, saya mah biasa aja deh. Karena riba juga ongkos jadi anggota juga tinggi, Pak. Jadi dia tinggal berhitung aja gitu, kalau saya jadi anggota bayar tiap tahun 400 euro, berarti kan hampir 10 juta, Pak. Bukan euro, pound sterling. Pound sterling. 10 juta setahun, nah mendingan saya simpan aja uangnya buat saya, orang fee saya aja kecil, kan gitu, Pak. Nah, dengan demikian, kita harus melihat bahwa DAI dan IAI keduanya sama-sama membina profesi ini, Pak. Syukur-syukur sebagian besar mau jadi anggota IAI, syukur alhamdulillah, Pak. Tapi tidak ada larangan untuk tidak jadi anggota IAI, Pak. Karena di undang-undang tidak ada satupun sanksi.
seseorang pemegang STRA yang tidak menjadi anggota IAI dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kaidah tata laku, nggak ada, Pak. Tapi tugas kita ingin memastikan bagaimana IAI menarik buat banyak orang. Sehingga mudah-mudahan persentase arsitek yang jadi anggota IAI besar. Sementara di sisi lain, kalau saya boleh bertanya, Pak, kan mungkin Bapak dan Ibu perlu tahu juga, hari ini tercatat di LPJK pemegang SK arsitek itu ada sekitar 12.000 ya. 12.000 pemegang SK arsitek. Yang anggota IAI cuma 2.800. Yang anggota IAI pemegang SKA itu hanya 2.800. Berarti, pertama kita bisa mengatakan berarti mayoritas itu non-IAI. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingat angka 2.800, sementara anggota IAI itu, kalau boleh saya bilang, sebut aja 15.000 deh di seluruh Indonesia. Nah, yang 12.200 itu siapa? Lah, IAI sendiri aja gagal mengarsitekkan anggotanya gitu. Boro-boro minta arsitek jadi anggota IAI coba. Tugas IAI adalah mengarsitekkan anggota IAI yang belum jadi arsitek. Mari kita selesaikan pekerjaan rumah itu, Pak. Baru kita bicara pelan-pelan, mudah-mudahan yang arsitek, yang bukan anggota IAI, mau juga jadi anggota IAI gitu. Tapi pekerjaan rumah terbesar IAI adalah menjadikan sekitar 12.000 anggota IAI untuk jadi arsitek, Pak. Demikian Pak Dewa, makasih. Makasih Pak Yuda informasinya. Ya, jadi PR kita bersama. Berarti pemegang STRA boleh anggota IAI dan boleh non anggota IAI. Nah, kalau kita merefleksi ke riba tadi bahwa kalau yang anggota IAI berarti dia pemegang STRA anggota IAI, sebutan namanya seumpamanya adalah AR Dewa Kusuma ST IAI, ada IAI di belakangnya. Tetapi kalau memang pemegang STRA bukan anggota IAI, berarti di belakangnya dia tidak ada inisial IAI. Begitu Pak Yuda ya? Siap. Tapi juga nggak boleh ada nama Dewa Kusuma .st, IAI, nggak boleh Pak. Kalau yang karena tidak, IAI yang pakai nama IAI di belakang itu harus arsitek, Pak. Kalau sebentar. Ini jadi pemegang STRA yang membedakan pemegang STRA IAI dan non IAI itu di mana Pak? Kalau kita membaca inisialnya ya, Pak. Jadi kalau AR Dewa Kusuma .st IAI boleh, ya kan? Ya. Kalau AR Dewa Kusuma .st boleh, karena dia nggak anggota IAI kan? Ya. Tapi kalau Dewa Kusuma .st IAI nggak boleh. Kan dia bukan arsitek. Oh, oke. Berarti di depan tidak boleh, artinya mencantumkan inisial IAI tetapi tidak mencantumkan AR di depannya, tidak diperkenankan Pak ya? Bukan soal mencantumkannya. Kalau dia bukan arsitek, dia nggak boleh pasang IAI di belakangnya, Pak. Karena itu aturan IAI mengatakan yang pasang nama IAI di belakang nama kita itu adalah arsitek profesional, Pak. Maksudnya dalam terminologi yang sekarang, dia arsitek, Pak. Oke. Nah, satu hal lagi, Pak. Ini untuk persyaratan untuk mengikuti kode etik dan tata laku itu kan harus itu kan paling tidak dia sebagai, kalau saya mengatakan harus, Pak Yuda nanti mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk menjadi anggota IAI. Tetapi untuk bisa mengikuti penataran kode etik dan tata laku itu
tidak mesti harus menjadi anggota IAI. Nah, seperti itu pertanyaannya. Apakah seperti itu, Pak Yuda? Iya, kalau kita mencontoh ARB, Architect Registration Board ya, mereka punya bukan kode etik, Pak, mereka punya Code of Conduct and Practice, Pak. Oke, ya. Oke, jadi itu adalah persyaratan minimum yang menjadi pedoman bertindak bertata laku sebagai pemegang STRA, Pak. Tapi RIBA memiliki Code of Ethic and Conduct. Nah, jadi lebih lengkap, Pak. Jadi asumsinya bahwa yang menjadi anggota RIBA atau IAI itu memiliki kode etik dan kaidah tata laku. Tapi pemegang STRA saja dan bukan anggota IAI, dia hanya dikekang, disandera oleh kode kaidah tata laku aja, Pak. Bagaimana caranya dia menggunakan STRA. Memang di PP agak meleset, disebutkannya penyalahgunaan penggunaan STRA dimasukkan dalam kode etik, Pak. Ya ini persoalan nomenklatur yang memang perlu diluruskan. Tapi maksudnya begini, pengguna atau pemegang STRA nanti akan dipayungi oleh sebut saja kaidah tata laku yang dikeluarkan oleh DAI, Pak. Tapi kalau saya juga member of IAI mengeluarkan kode etiknya sendiri, Pak. Oh, itu mohon maaf Pak Yuda, itu sebabnya bahwa yang artinya dari pemegang STRA, untuk pemegang STRA nanti akan dikeluarkan kode etik dan tata laku tersendiri selain kode etik tata laku IAI yang berguna yang dikhususkan kepada anggota IAI saja. Ya, ini sedang disusun bersama dengan IAI karena memang irisannya agak rumit. Kita memahami bahwa apa yang dikandung oleh kode etik dan kaidah tata laku yang selama ini digunakan oleh anggota IAI itu sudah sangat baik, Pak. Cuman karena peta politiknya berubah, kami sedang mencari cara bahwa pemegang STRA pun memiliki pedoman ketika dia menggunakan STRA dalam kehidupannya sehari-hari. Namun yang anggota IAI tentu akan terbebani lebih berat, karena lebih berat itu pengertiannya dia lebih eksklusif, Pak, bahwa dia punya kode etik sehingga masyarakat akan mudah-mudahan memberi penilaian lebih pada posisi arsitek yang anggota IAI ketimbang arsitek yang bukan anggota IAI, dan itu sudah terjadi juga di Inggris, persoalannya juga sama. Oke Pak, ya cukup jelas lah kira-kira seperti itu. Nanti mungkin mengenai kode etik bagaimana dan seperti apa, apakah perlu STRA, yang pemegang STRA ada kode etik lagi khusus untuk STRA. Saya mungkin nanti Pak menjelang akhir diskusi ini saya mintakan pendapatnya Pak Endi. Kebetulan Pak Endi hadir di ruang virtual ini, sehingga mungkin ada masukan dari Pak Endi juga bagi kita atau mungkin sekaligus juga Pak Yuda ada di sini, ya mungkin masukan juga bagi DAI. Berikutnya Pak, ini kita langsung ke penanya karena kita sudah cukup clear dengan bagaimana perjalanan menuju STRA, baik itu konversi maupun pengajuan baru, seperti apa langkahnya dan bagaimana persyaratannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ketum Sumatera Barat, Ibu Ivo, berkenan dengan PP 15 di PP 15 itu kan sudah jelas dicantumkan bahwa asosiasi profesi satu-satunya adalah IAI. Nah, kemudian bagaimana dengan yang non IAI, perlakuannya terhadap yang bukan IAI berkaitan dengan PP nomor 15 ini, Pak Yuda, mohon tanggapannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semangatnya memang cita-citanya, karena saya juga anggota IAI ya. Cita-citanya yang ideal itu semua arsitek yang anggota IAI lah. Itu clear, Pak. Tapi hari ini fakta di lapangan kan tidak mengatakan bahwa by law ada kewajiban 100% dan akan berindikasi pidana jika
seorang pemegang STRA tidak menjadi anggota IAI. Kita bisa cek. Satu-satunya asosiasi profesi itu sebenarnya tidak kemudian menghilangkan kebebasan orang untuk tidak menjadi anggota, Pak. Tapi yang jelas tidak ada organisasi lain. Jadi tidak terbuka peluang ada orang lain membuat organisasi arsitek kecuali IAI, Pak. Clear itu. Tapi seperti juga muatan di dalam undang-undang dan PP-nya, walaupun saya sudah sampaikan tadi memang ambigu ya. Kalaupun mau tegas, kurang tegas gitu. Jadi faktanya hari ini ada 10.000 orang pemegang SKA bukan anggota IAI. Sekarang kalau misalnya saya buat senario aja, Pak. Tiba-tiba DAI dan IAI sepakat yang 10.000 orang itu wajib masuk IAI, Pak. Kira-kira akan gaduh nggak, Pak? Kira-kira. Karena pemegang SKA itu IAI itu minoritas loh. Ya. Itu Dan jangan lupa Pak. Itu kalau bicara 10.000 orang, Pak. Lawang anggota IAI satu orang aja udah bikin IAI gaduh coba. Ya, Pak. Tahu yang saya maksud kan? Nomor urutnya berkepanjangan, Pak. Jadi marilah kita amini bahwa ternyata undang-undang dan PP mengatakan IAI adalah satu-satunya organisasi, itu satu amanah dan berkah, Pak. Dengan demikian IAI harus menjadi payung, Pak, bagi profesi ini dalam konteks pembinaan, perluasan pengetahuan dan sebagainya. Tidak pandang bulu, Pak. Syukur-syukur makin banyak orang yang tertarik masuk jadi anggota IAI karena memang benefitnya banyak. Dan ini kan proses, Ya. Pak. Ya. Ya. Tapi kalau hari ini kita memutuskan yang non IAI SK-nya batal karena dia bukan anggota IAI, wah gaduh, Pak. Ya. 10.000 orang, Pak. Jadi kita berproses, Pak. Mudah-mudahan nanti yang anggota IAI dan pemegang STRA itu ya makin banyak, Pak. Tapi juga IAI punya pekerjaan rumah seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Yang anggota IAI tapi bukan arsitek itu gimana? 12.000 loh, Pak. Ya. Mungkin saya bisa kasih saran, bisa ngasih informasi, Pak. Ya. Sebenarnya yang 12.000 itu juga punya SKA, Pak. Mungkin, Pak. Tapi ngajuinnya bukan melalui IAI, Pak. Karena saya punya kenal teman juga begitu. Dia anggota IAI, tapi SK-nya bukan lewat IAI, Pak. Jadi tidak murni bahwa yang 12.000 anggota IAI itu tidak ber-SKA gitu loh, Pak. Hanya tidak melalui IAI SK-nya. Nah, sekarang itu anggota IAI berkhianat tuh sama IAI kan? Benar. Nggak, kalau kita bicara fair ya, kalau kita bicara fair bahwa organisasi membership itu kan juga punya code of conduct dong. Ya, kode etik dan tata laku, Pak. Iya dong. Ya, kalau kita mau fair dan terbuka, ya nggak bisa diterima dong posisi itu. Di-kick, Pak. Ya. Namanya kalau di film-film itu, Pak, namanya traitor, Pak, double agent, Pak. Double agent. Ya, saya kira hal-hal itu nanti lambat laun kita luruskan lah. Artinya yang bengkok kita luruskan, yang lurus ya tetap kita lurus, jangan sampai bengkok lagi gitu. Dan saya setuju dengan Pak Bambang tadi bahwa harus ada payung hukumnya gitu. Jadi istilahnya IAI itu harus memiliki payung hukum. Atau IAI sebagai payung hukum lah gitu. IAI sebagai payung hukum. Nah, sebenarnya jangan sampai kehujanan dulu baru cari payung gitu ya. Sebaiknya kan kalau bisa sebelum hujan mesti harus bawa payung, atau sebelum kepanasan mesti harus bawa payung. Nah, payungnya itu salah satunya adalah IAI. Nah, tentunya dengan adanya payung hukum yang lebih secara yuridis bisa dipertanggungjawabkan, banyak benefit yang bisa dipetik di sana. Terus kemudian yang kedua, Pak, ini langsung kebetulan muncul Pak Martin. Dewa, Ence, ya. Waktu masih 50 menit. Mungkin 50 menit ya, Pak. Masih banyak pertanyaan ada di fitur chat juga, tolong direspon, makasih.
Izin Ya, ya. bisa Terima kasih. bertanya. Terima kasih. Sebentar, Halo. sebentar Pak Wiryawan, sebentar Pak Wir, sebentar. Gantian dulu. Ini kebetulan yang tadi muncul sahabat kita Martin Gunadi. Martin Gunadi ini menanyakan tentang bagaimana status arsitek asing di Indonesia, khususnya terutama di Bali banyak sekali arsitek asing yang bekerja sebagai arsitek, dan bagaimana kalau arsitek ini tidak terregister, atau bagaimana kalau dia sudah meregister, sejauh mana implikasinya terhadap hukum, dan bagaimana menurut Pak Yuda tanggapan ini? Atau Pak Martin langsung buka open mic, saya kira biar lebih jelas yang ingin dipertanyakan ke Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Dewa. Nah, halo Pak Yuda. Apa kabar? Ya, baik Pak. Pak, saya melihat bahwa undang-undang ini sangat baik ya. Jadi kita ada sebuah aturan yang jelas, kita ada sebuah benchmark gitu, di mana kita berprofesi itu ada guideline yang jelas. Dan saya pikir ini merupakan guideline yang fair lah untuk kita para arsitek untuk bisa mulai berpraktek di level yang sama, kan gitu kan Pak ya? Suara saya jelas Pak ya? Siap. Jelas. Silakan Pak Martin. Terus kenyataan di lapangan kan yang sudah terjadi, dan saya yakin pasti akan terjadi lagi gitu kan ya. Saya khususnya mungkin berbicara di Bali Pak ya, karena di Bali banyak sekali ada biro-biro dalam tanda kutip arsitek yang dimiliki oleh orang luar, yang saya juga nggak tahu mereka tuh sebenarnya arsitek atau bukan. Ada 1-2 yang saya tahu mereka bukan arsitek, tapi dia buka biro arsitek dan menjalankan usaha arsitek dengan meng-hire orang-orang lokal. Yang ujungnya IMB mungkin ditandatangani oleh orang lokalnya, kan itu kan Pak ya. Ini bagaimana dengan masuknya undang-undang ini? Karena saya baru saja kemarin mengalami gitu, jadi ada tamu di hotel yang jatuh di kamar mandi gitu, dan untungnya dia dituntut, jadi mereka menuntut hotelnya, akan tetapi tuntutan yang salah gitu. Tapi kalau saya melihat daripada kasus tersebut, sebenarnya itu kesalahan desain Pak. Nah jadi ada ya untung saja tidak ada, tapi yang desain bukan saya gitu. Cuman saya diminta pendapat ahli lah dalam hal itu gitu. Nah apakah si konsultan-konsultan luar ini bisa kita usir Pak? Kalau mereka tidak punya license gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka tetap ada dan mereka berlindung di balik orang-orang lokal yang pasti ada aja mau yang disuruh tanda tangan IMB, dan dia mau kan demi duit kan gitu ya Pak ya. Dan itu mungkin terjadi dan akan terjadi dan sudah terjadi gitu. Lalu ketika ke depan nanti ada sebuah masalah gitu kan ya, apa yang terjadi dengan mereka gitu? Apakah ada konsekuensi hukum di sana? Dan jika ada konsekuensi hukum, seperti apa gitu? Jadi menurut saya jangan sampai undang-undang ini saya merasa kita cukup berat ya, dalam artian dengan senang hati kita lakukan, tapi ya cukup berat gitu. Jangan sampai itu jadi berat ke dalam ke orang-orangnya kita, tetapi tetap sangat lunak bagi orang-orang luar Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yuda, langsung ditanggapi Pak Yuda. Ini di tengah obrolan kok pertanyaannya berat ini. seberat menampung 10.000 arsitek yang belum anggota IAI ini Pak Yuda. Iya, soal duit Pak. Pakai SK-nya organisasi lain. Wah, nggak fair tuh. Kalau saya IAI Pak. Ya, kalau di film itu oleh dua pihak itu langsung dihukum Pak, oleh dua pihak Pak. Anyway, ya itu persoalan lah. Oke, begini Pak. Pertama normatif dulu Pak. Kalau normatif dulu itu kan ketentuan tentang arsitek asing sudah diatur Pak di Undang-Undang dan PP kan. Ya betul. Jadi nanti sesuai dengan normanya, nanti arsitek asing itu harus terregistrasi di sini.
Jadi dia ada 3 lapis, Pak. Dari aspek keimigrasian, dia harusnya udah beres. Dari aspek ketenaga kerjaan, harusnya udah beres. Dengan demikian, layer ketiga adalah persoalan dia harus terregistrasi, dan dia juga harus terregistrasi di negara asalnya, gitu loh. Ya kan, supaya resiprokal dan kita tidak memerlukan validasi atau verifikasi yang merepotkan, karena lewat bantuan IAI atau DAI juga direct akan mencek langsung kepada organisasi profesi atau Board of Architect di negara yang bersangkutan. Jadi 3 lapis itu harus terpenuhi, Pak. Imigrasi, ketenaga kerjaan, dan status dia sebagai arsitek asing, kan gitu, Pak. Nah, itu normanya. Nah, persoalan berikutnya adalah, kan kita tahu di undang-undang kalau dia mengerjakan bangunan sederhana, tidak perlu arsitek, gitu kan. Jadi dia juga nggak boleh bilang dirinya arsitek juga, karena mengatakan dirinya arsitek itu dilindungi oleh hukum. Bahwa penggunaan kata atau label arsitek itu harus memenuhi syarat bahwa dia pemegang STRA. Jadi kalau dia mengaku arsitek tapi bukan pemegang STRA, baik sebagai warga negara maupun arsitek asing, itu namanya gadungan. Kalau gadungan namanya penipuan, kalau penipuan namanya pidana, kan gitu ya. Ya. Baik, nah memang sesuai dengan urusan ini dalam waktu dekat, DAI akan beranjang sana, Pak, ke Mabes Polri, Pak, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Arsitek dan PP-nya, Pak. Jadi sama seperti di cerita-cerita atau berita, ada PNS gadungan, tentara gadungan, gitu ya, jaksa gadungan. Kita juga akan mengenal arsitek gadungan, Pak. Jadi label itu perlu disebarluaskan, Pak. Arsitek palsu atau arsitek gadungan gitu. Sama seperti dokter palsu, PNS palsu, dan seterusnya, supaya menjadi perhatian masyarakat. Dan tugas kita, IAI dan DAI, mensosialisasikan siapa yang disebut arsitek itu. Jadi ini tugas bersama, tapi dari sisi kelembagaan, kami akan berkoordinasi dengan Polri, Pak. Karena Polri jajarannya kan sampai ke tingkat kelurahan, Pak ya. Di seluruh Indonesia, Pak. Nah, mudah-mudahan kalau pembacaan terhadap undang-undang dan PP-nya sudah bisa dipahami bersama, jika ada pengaduan dari anggota, ada arsitek, anggota IAI atau pengaduan masyarakat bahwa ada praktek arsitek yang dilanggar karena dilakukan oleh arsitek gadungan, dilaporkan ke kepolisian di tingkat kelurahan pun, harusnya sudah terbaca, Pak, sebagai laporan yang sah dan bisa diterima, Pak. Jadi happy dong? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi, Pak, tapi sekali lagi, Pak, Undang-undang dan PP itu kan cuma teks, Pak. Undang-undang dan PP itu cuma teks. Tugas kita adalah mentransformasikan undang-undang dan PP itu menjadi tindakan, Pak. Jadi marilah kita menafsirkan dengan tepat dan kemudian melaksanakannya sebaik-baiknya di lapangan. Ya, karena mereka kesannya ya seperti Pak bilang tadi ya, kalau bukan tamu dia nggak boleh masuk lagi ke party kan gitu kan, Pak ya. Nah, siapa yang menerima dia sebagai tamu padahal nggak didaftar, Pak? Nah, itu Pak, biasanya suka salahnya ada tuan rumah kan? Seminar. Nah, itu Pak. Salahnya tuan rumah dong. Itu, Pak. Benar. Ya, saya kira dengan hadirnya DAI nanti secara tidak langsung pasti mana yang terregister dan mana yang tidak terregister, baru kita akan mungkin lambat laun per masing-masing provinsi juga akan melakukan tindakan, saya kira. Terlepas dari bahwa sudah terdaftar di imigrasi dan ketenaga kerjaan ya, tetapi dia menamakan dirinya sebagai arsitek itu juga mesti harus ditelusuri bahwa terdaftar sebagaimana dikatakan Pak Yuda, terdaftar di negaranya dan juga harus terdaftar di negara di mana dia bekerja sekarang, kan gitu. Saya kira cukup jelas ya Pak Yuda ya. Gitu. Kayaknya bagian yang ini cukup membahagiakan nih. Benar, Pak. Kemudian ini langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Yuda. Pak Martin, terima kasih. Nanti Pak Martin di-report aja arsitek-arsitek asing yang tidak terregister di negaranya atau belum terregister, karena DAI baru dibentuk, formnya DAI yang arsitek asing terregister kan mungkin masih kosong ya, tadi belum
belum terdeteksi. Tapi paling tidak bisa mendeteksi bahwa arsitek ini di negaranya terregister atau tidak. Pak Martin punya tugas itu deh nanti. Pak juga udah tahu soalnya. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini saya tidak bacakan pertanyaannya karena pertanyaannya banyak ini Pak Yuda. Ini dari Ketua Kehormatan kita Pak Kade Prana. Saya silakan Pak Kade Prana langsung open mic, tanya langsung ke Pak Yuda deh, karena ini 1, 2, 3, 4 pertanyaan Pak Kade di kolom chat yang nggak bisa saya bacakan atau langsung aja dengan Pak Yuda. Silakan Pak Kade open mic. Selamat sore Pak Yuda, mohon maaf lagi sambil nyetir ini. Sore Pak, hati-hati di jalan Pak. Iya, jadi tadi sih sebenarnya pertanyaan saya itu yang pertama itu ya sudah di open mic sama Martin, jadi itu kondisi kita di Bali saat ini memang cara membuktikan, ini kan kalau kita ranah ke hukum, itu kan kalau kita lihat sebuah kasus hukum itu kan ada kasus, ada barang bukti, 3 barang bukti yang harus diberikan gitu. Baik itu berupa rekaman, baik itu berupa kejadian, dan visum kan begitu. Nah kalau ini membuktikan bahwa arsitek asing ini melakukan praktek arsitek ini, kan tidak bisa kita lakukan somasi secara secara mudah juga gitu. Nah ini perlu sebuah diskusi lagi mungkin dengan pakar-pakar hukum bagaimana sebenarnya membuktikan bahwa ketika arsitek asing ini berlindung di balik arsitek lokal, misalkan ke depan telah memiliki STRA. Nah, itu pertanyaan pertama saya tadi. Kemudian pertanyaan saya kedua, misalkan ini saya bulan Mei sudah memiliki STRA. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan kok peluang saya di arsitek kok semakin sulit dan bahkan mulai bangkrut lah. Nah, saya mencoba untuk bergelut di dunia kontraktor. Nah, tentunya dunia kontraktor berlindung di bawah undang-undangnya PII yang harus memiliki STRI. Nah, saya akhirnya mengikuti kuliah PPI, kemudian saya mencari STRI dan ternyata saya dinyatakan lulus. Nah, apakah ini boleh? Nah, tentunya kalau dari sisi kajian hukum ya ini tidak ada larangan sebenarnya, karena itu kan kebebasan orang menempuh sebuah keahlian. Misalkan dia seorang dokter dan juga seorang developer yang memiliki kemampuan, ada seorang arsitek yang ahli dalam bidang budaya, kan begitu juga. Nah, begitu juga sebaliknya ketika teman-teman yang sudah memiliki STRI ternyata diuji kompetensinya dan dia mampu dan layak untuk menyandang sebuah AR, gelar AR dengan STRA-nya, ini kan sebenarnya dari sisi konsekuensi hukum kan tidak ada salahnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Yuda tentang hal ini, sehingga teman-teman juga peluang kan bisa saja ke depan arsitek kita ternyata dengan diatur undang-undang malah tidak menjanjikan, justru arsitek asing yang begitu hebat di Indonesia, begitu loh Pak Yuda. Terima kasih. Silakan Pak Yuda ditanggapi langsung. Tidak terlalu sulit untuk menjawab karena kesimpulannya sederhana Pak. Jadi harus dipastikan ketika Bapak memegang STRI, harus jelas batasannya. Apakah Bapak melakukan praktek arsitek atau praktek keinsinyuran, itu harus jelas. Karena ini udah masuk daerah abu-abu ya, seolah-olah saya bisa pindah-pindah nih gitu. Tapi jelas ketika melakukan praktek arsitek, yang menentukan adalah STRA-nya, bukan STRI-nya. Jadi kalau kemudian berkilah-kilah dengan semua kepandaiannya,
Nah, itu juga saya rasa diatur juga dalam kaidah tata laku di STRA di DAI nanti. Jadi ini satu case yang menarik, yang tentunya perlu diantisipasi, tapi kebebasan mengambil 1000 sertifikasi ya boleh aja. Tapi ketika pada tindak tanduknya menjalankan profesi yang mana, nah itulah yang mengikat, Pak. Jadi tidak bisa melakukan praktek arsitek berlindung di STRI, nggak bisa, Pak. Jadi nanti tentu jika ada kasus, pasti kan ada penyidikan dan kemudian diperiksalah situasinya, dan jika ditemukan ada pelanggaran kode etik dan kaidah tata laku terkait dengan status dia sebagai pemilik STRA dan kebetulan anggota IAI, ya tentunya akan diproses lebih lanjut gitu. Tapi soal sertifikasi yang diambilnya berapa banyak, itu saya rasa silakan saja dijalani sesuai dengan persyaratannya masing-masing gitu. Tapi konflik yang terjadi akan muncul ketika kita sendiri menjalankan prakteknya secara ambigu, Pak. Saya menjalankan praktek keinsinyuran menggunakan STRA. Nah, itu harus jelas tuh. Jadi beti itu kalau orang bilang beda-beda tipis ya. Jadi perlu hati-hati lah. Perlu hati-hati, Pak. Ya. Silakan saja untuk mengambil semua gitu, insinyur maupun arsitek ya. Kalau bisa ya, kalau bisa kan. Kalau nggak bisa ya udah difilter lebih dulu kan. Ya, saya kira ada lagi yang perlu ditanggapi Pak Kadek dari yang dijelaskan Pak Yuda. Jadi artinya tergantung di mana menggunakan, pada saat apa menggunakan, dan di mana menggunakan, jangan sampai salah tempat menggunakannya. Kan ada satu kejadian menarik kebetulan di proyek saya sendiri Pak Yuda. Ada seorang arsitek, dia berprofesi pada proyek itu, dia tidak berprofesi sebagai arsitek, tetapi dia arsitek, tetapi dia bekerjanya adalah di salah satu di MK-nya gitu, di manajemen konstruksinya. Nah, dia melakukan perubahan karena dia merasa dirinya arsitek. Dia melakukan perubahan tanpa ada konfirmasi atau SI kepada arsitek untuk melakukan perubahan itu, dan dia karena merasa dirinya bisa dan mengerti tentang arsitek, dia lakukan perubahan itu dan memberikan instruksi kepada kontraktor untuk melakukan perubahan itu. Dan itu masuk ke dalam forum meeting besar di meeting reguler koordinasi konsultan, dan MK pasti hadir kan di sana. Dan itu diketahui sama main arsiteknya, dan arsiteknya bilang, saya tahu kamu sebagai arsitek, tetapi kamu sekarang tidak bekerja sebagai arsitek, tetapi kamu sebagai MK gitu. Jadi lakukanlah pekerjaanmu dan tugasmu sebagai MK, bukan sebagai arsitek. Dan dia bilang clear banget, don't step on my foot gitu. Itu keras banget saya kalau dari apa yang saya dengar. Jadi saya kira itu Pak Kadek gininya. Jadi gunakan keahlian yang kita dapatkan yang sudah tersertifikasi pada tempatnya yang memang sesuai dengan keahlian kita. Jadi jangan cross lah gitu. Kemudian yang saya lanjut ya, kalau Pak Kadek ini, Pak Kadek lagi nyetir kebetulan juga di jalan, jadi city riding supaya nggak terganggu. Saya lanjut ke penanya berikutnya, tadi yang sempat open mic ke Pak Win. Silahkan Pak, kalau memang mau ada tambahan atau ada masukan ke webinar kita hari ini terutama tentang STRA dan DAI ya Pak, lisensi arsitek juga. Silakan Pak Win kalau masih hadir. Saya kira masih hadir. Terima kasih Pak Dewo. Selamat sore Mas Yuda. Kita jumpa di ini ya, di Zoom akhirnya ya. Mas, kalau saya, Pak. Ya, jumpa. Saya kembali ke konteks diskusi kita, Mas. Ini kan yang saya sudah kena sekarang, Mas. Itu kan di Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Arsitek kita kan sudah clear itu pasal 14 masalah lisensi, Mas. Itu nanti setelah memiliki STRA, itu yang saya maksud ini akan jadi masalah besar di kemudian hari adalah kalau kita berpraktek di lintas provinsi, kan di amanat undang-undang dan PP juga mengatur bahwasanya lisensi itu dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Ya. Itu pasal 14 ya dari undang, termasuk di PP juga ada mengatur itu. Nah, saya sendiri sekarang memiliki proyek di 2 provinsi dan sudah memakai ini, Mas. Jadi agak kerepotan juga, kita sudah punya SKA atau nanti sebutannya STRI, tetapi kemudian kita mengurus lisensi lagi di masing-masing provinsi gitu untuk izin berpraktek perencana. Ya. Nah, jika kita berpraktek misalnya 32 provinsi, berarti kita harus mempunyai 32 lisensi yang harus kita urus. Karena itu efeknya apa? Kemarin itu ya. Lisensi itu untuk Bapak tanda tangan proyek, Pak, sebagai penanggung jawab kan? Ya, tapi diminta ininya Mas harus terdaftar di sana di provinsi itu. Saya sudah kenal sekarang di Palu yang lagi diproses ini. Jadi kita harus ngurus itu lagi lisensinya di provinsi itu, Mas, diminta ini didaftarkan gitu. Salah tafsir ya. Jadi pengertiannya begini, Pak. Ya. STRA itu berlaku seluruh Indonesia, clear ya? Clear. Lisensi itu adalah seseorang yang akan mempertanggungjawabkan keseluruhan dokumen itu di depan pengadilan, Pak. Benar. Jadi seorang pemilik STRA belum tentu punya lisensi. Benar. Tapi pemilik lisensi pasti punya STRA. Ya. Clear. Jadi kalau Bapak lintas provinsi, pengertiannya di dalam semangat Undang-Undang Arsitek dulu begini maksudnya. Kalau saya punya lisensi di Bali, oke, saya berpraktek di Bali, saya mengurus, mempertanggungjawabkan semua dokumen perancangan saya yang tanda tangan, sehingga saya yang di sidang TABG nanti, kalau ada apa-apa, paling tidak saya dulu yang akan ditanyakan mengenai kenapa bisa terjadi kegagalan bangunan. Itu saya, Pak, udah pasti. Clear ya? Benar. Ya, clear. Nah, ketika saya kemudian punya pekerjaan di Surabaya, berarti di Jawa Timur, yang diharapkan adalah saya bekerja sama dengan pemegang lisensi di Jawa Timur, Pak. Jadi dia nanti akan tanda tangan gambar perizinan itu, Pak. Artinya apa? Kalau ada apa-apa, host arsitek yang akan mempertanggungjawabkan karena terkait dengan tanggung jawab dia sebagai pemilik lisensi di Jawa Timur, Pak. Jadi kalau mau digantung oleh pengadilan, dia duluan, Pak. Bukan Bapak. Jadi harusnya pengertiannya adalah masing-masing tempat memiliki lisensinya sendiri-sendiri. Kenapa ini terjadi? Dan seingat saya, inilah semangat Undang-Undang Arsitek, karena sejak awal, sekurang-kurangnya yang saya ingat, ini yang diingatkan terus oleh Pak Adi Mursid, Mas Endi, Prof. Sandi, kemudian almarhum Pak Johara juga, Pak Munici, bahwa praktek yang hari ini terjadi kan sebagian besar fenomenanya itu adalah arsitek dari Jakarta, dari Bandung, mungkin dari Surabaya, melakukan praktek arsitek di misalnya di Manado atau di Makassar, dan kemudian arsitek-arsitek yang ada di lokasi masing-masing jadi penonton, kan gitu ya? Ya. Nah, kasus itu dianggap tidak adil. Dengan demikian, lisensi diupayakan dan akhirnya juga sudah disebutkan di PP, diterbitkan di masing-masing provinsi dengan harapan bahwa arsitek-arsitek di provinsi masing-masing akan menjadi host, Pak. Menjadi host arsitek, Pak. Sehingga kalau saya berpraktek di Kalimantan Timur, apakah saya pengen punya lisensi di Kalimantan Timur berarti saya mengikuti proses di Kalimantan Timur, atau saya menyerahkan sebagian besar tanggung jawab mengenai gambar perancangan itu di hadapan hukum kepada pemegang lisensi, Pak. Kalau di luar negeri disebutnya architect of the record, Pak. Jadi artinya desain tetap atas nama saya, tapi pertanggungjawaban terkait dengan peraturan bangunan, peraturan gempa barangkali, peraturan kebakaran, semua dibebankan pada penanggung jawab, Pak, yaitu pemegang lisensi. Jadi pemegang lisensi tidak boleh main-main seperti seolah-olah sekedar meminjamkan nama, Pak. Karena dia punya tanggung jawab besar. Jadi dalam prakteknya, kalau di negara yang sudah maju, architects of the record itu, dia biasanya mengerjakan mulai dari gambar kerja, Pak. Ya. Karena dia ingin memastikan semua ketentuan peraturan setempat itu dipenuhi. Dan titik masuknya mungkin bisa dari gambar kerja. Jadi di samping juga bertanggung jawab, juga mendapatkan sebagian dari porsi fee yang diberikan untuk proyek itu, Pak. Jadi ada cukup adil. Jadi jangan sampai terjadi praktek sekedar meminjamkan tanda tangan untuk perizinan.
dibayar misalnya 5 atau 10 juta. Itu konyol, Pak. Dan itu jelas menurut kode etik atau kaidah tata laku yang berlaku nanti, itu jelas pelanggaran, Pak. Mulai dari tindakan administrasi atau bisa juga dicabut, Pak. Jadi semangatnya kira-kira begitu, Pak Winarta. Jadi seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak perlu meminta lisensi Bapak, tapi Bapak bisa menggandeng host arsitek, Pak. Oke, berarti pastikan host arsitek juga dapat porsi yang cukup, Pak. Jangan cuma suruh tanda tangan gitu. Ya. Saya boleh masuk ya, Pak? Ya. Saya boleh masuk ya, Pak? Bentar ya. Saya boleh masuk ya, menanggapi sedikit ya. Berarti dengan hal ini. Silakan Pak Ya. Pak Martin. Dengan hal seperti ini, kan lisensi itu direkomendasikan oleh IAI provinsi ya. Ya. Berarti IAI provinsi boleh menolak dong kalau ada orang arsitek luar itu meminta lisensi, dia nggak ngasih rekomendasi gitu, karena cukup arsitek kami di provinsi kami udah cukup gitu. Enggak, atas dasar apa? Udah cukup. Enggak bisa, Pak. Kalau misalnya proteksinya nggak begitu, Pak. Berarti tidak bisa menutupi juga kalau misalnya arsitek Jakarta punya banyak lisensi di Bali gitu. Ya kalau dia punya lisensi di Bali kan pertama ada kewajiban yang harus dipenuhi, ya kan Pak? Clear, Pak? Ya. Jadi bukan kemudian jadi protektif, kemudian masing-masing daerah melindungi diri sendiri, juga bukan gitu semangatnya, Pak. Ya. Semangatnya tentu ada host arsitek. Tapi kalau seseorang mau bersusah payah memiliki lisensi di 35 provinsi, ya silakan aja gitu. Tapi itu kan konyol, Pak. Tapi tidak boleh kemudian mengatakan lisensi di Bali hanya untuk orang Bali. Wah, nggak bisa, Pak. Saya rasa semangat undang-undang nggak begitu. Undang-undang cuma ingin memberikan peluang bahwa ada kesempatan yang lebih besar. Bukan mutlak, Pak. Bukan mutlak. Kesempatan yang lebih besar, host arsitek menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri, gitu loh, Pak. Nah, kalau seperti yang Mas sampaikan ini saya setuju, jadi sehingga nanti kita punya partner di teman-teman arsitek di daerah pun juga kita bisa ajak kerjasama. Karena masalahnya kemarin waktu proses pengajuan IMB desain kita itu saya diminta lagi harus mendaftarkan lisensi lagi ke provinsi itu gitu, Mas. Jadi karena kurang pemahaman aja kita. Sistemnya memang belum ajak gitu ya, karena ini juga proses berjalan, dan terima kasih atas masukannya. Paling tidak kasus-kasus ini akan jadi bahan pembelajaran kita. Berarti koordinasi DAI dan IAI seluruh Indonesia juga menjadi penting, Pak, untuk membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi agar narasi yang digunakan kurang lebih sama gitu loh, Pak. Ya, kurang lebih sama gitu. Baik, terima kasih, Mas. Pak Dewo, cukup. Ya, terima kasih, Pak Win. Makasih. Jadi clear ya. Istilahnya kalau boleh saya ambil gininya pasal 5 lah gitu. Ya Pak Yuda, pasal 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rakyatnya jadi seluruh arsitek Indonesia. Gitu. Siap, setuju Pak. Ya. Sehingga kita berbagi kue lah gitu ya. Kalau yang memang tidak mau berbagi kue ya monggo silahkan urus dengan 32 lisensi di masing-masing provinsi gitu, dengan kewajiban dan dengan tugas dan kewajiban yang mesti harus dipenuhi di masing-masing provinsi. Saya kira akan bijak ya kalau kita juga bekerja sama dengan arsitek lokal, karena arsitek lokal lah yang paling tahu isi kelokalannya dia gitu, baik itu bagaimana arsitektur lokalnya kalau kita mendesain dalam konteks lokal ya, artinya kita tidak mendesain sesuatu yang memang kontras terhadap lingkungan di lokal tersebut. Karena arsitek lokal yang paling tahu peraturan daerah dan segala macam, peraturan yang cukup spesifik di daerah-daerah tertentu. Tentunya arsitek lokal lah yang lebih mengerti dan lebih paham terhadap kondisi kelokalannya dan lebih bijak ya. Ya gimana Pak? Ngomong lokal arsitek atau host ya. Jadi arsitek tuan rumah gitu loh. Tuan rumah kayaknya lebih oke. Kayak lokal tuh kayaknya daging lokal sama daging import itu kayaknya kelasnya langsung jatuh itu Pak. boleh Pak. Kita sepakat sekarang host arsitek deh. Gitu.
Kalau bahasa arsitek Inggrisnya juga. mungkin lebih enak host arsitek gitu. Jadi dia tuan rumah. Jadi Ya, betul, yang datang betul. itu tamu, Pak. Betul, betul, betul. Yang lokal itu nggak alot, Pak. Ya, ya. Ya betul, Pak. Ya sehingga paling nggak yang datang itu mesti harus nuwun dulu ke hostnya gitu ya. Saya permisi dulu dan tentunya karena dia mesti harus berpraktek ya di arsitek hostnya. Nah, saya kira saya lihat di kolom chat banyak ini pertanyaan, tapi secara tidak langsung tadi sudah terjawab ya dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Yuda. Terus di sini ada satu pertanyaan ini Pak dari Pak Virus Ramdan ini. Berkaitan dengan pencantuman gelar AR untuk yang sudah memiliki STRA, terdapat di aturan mana ya Pak itu? Ini beliau minta penjelasannya. Ada di PP, Pak. Ada di PP. Berarti AR itu sudah firm ya Pak, bahwa kalau kita pemegang STRA kita boleh menggunakan mencantumkan AR di depan nama kita ya Pak ya. Sebenarnya saya lebih suka ARS, tapi ternyata ketulisnya AR gitu. Kalau dulu silaban menulisnya ARS. Tapi secara global kan AR, Pak. Pak, kan kalau disingkat tuh ARC ya. Pakai ya. CH kan? Iya, iya. Jadi kalau di Indonesia kalau di Indonesia kan ARS. Indonesia ya pakai S kan? Tapi ya udahlah, itu udah terjadi. Iya. Oke, Pak jadi Putu Pak mau tanya itu, Pak Putu Rastika tuh mau tanya. Tadi dia resen tuh. Dia open mic. Pak Putu, silakan Pak Putu open mic, silakan. Mohon maaf, nggak ada Pak, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Ya. Dari Pak Lanang mungkin mau ada yang ditanyakan tentang webinar kita hari ini. Silakan Pak, kalau mau ada yang dipertanyakan atau menambahi apa yang dirasa masih kurang gitu, sehingga kita mungkin bisa memberikan masukan ke DAI atau seperti apa. Silakan Pak Lanang. Pak Lanang masih on ya? Ya. Oh, hilang malah. Ya, halo. Oh, hilang. Oh, ada. Silakan, Pak. Silakan, Ya. Pak. Oke, pertanyaan saya begini untuk Pak Yuda. Seperti yang Pak Martin tadi sampaikan, itu kan memang dari sebagian besar yang pemegang SKA yang ternyata 10.000 itu yang di luar IAI gitu, padahal mungkin dia anggota IAI seperti Bapak sampaikan dalam quote gitu, pengkhianat gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap rekan kita ini, Pak? Karena bagaimanapun juga loyalitas pada IAI itu kan penting gitu. Artinya ada teman yang mengurus SKA-nya di luar IAI gitu. Sekarang Ya, putus Pak Lanang. Pak Lanang mungkin saya bisa bantu jelasin ke Pak Yuda. Pak Yuda, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lanang. Pak Lanang kebetulan duduk sekarang ini menjadi anggota kehormatan IAI Provinsi Bali. Jadi beliau sangat memerlukan ini. Jadi mohon petunjuknya ke Pak Yuda ini gitu loh. Kalau memang itu melanggar kode etik dan tata laku, apa yang mesti harus dikenakan, konsekuensi apa yang mesti harus diberlakukan gitu Pak. Silakan Pak Yuda. Ya, saya rasa begini, karena saya juga anggota IAI ya. Sekali lagi kita punya lembaran yang indah-indah di masa lalu Pak, tapi juga kita punya banyak lembaran hitam Pak di masa lalu Pak. Jadi hari ini kesempatan untuk menutup buku itu Pak, dan membuka lembaran baru Pak.
Nah, lembaran baru ini konsekuensi logisnya adalah IAI pun juga harus menata ulang, Pak, organisasinya, Pak. Satu, seperti yang sudah kita bicarakan, terbukti bahwa cuma sekitar 2.800 dari 15.000 anggota IAI yang ternyata arsitek. Padahal IAI sudah ditetapkan sebagai organisasi profesi arsitek satu-satunya. Kan itu udah anomali, Pak. Ya. Bagaimana sebuah organisasi profesi arsitek isinya bukan arsitek, kan gitu, Pak. Memang di negara maju ada yang disebut professional member, ada yang disebut associate. Associate itu biasanya begini, Pak. Dia itu dalam posisi akan menjadi arsitek, Pak. Tapi memutuskan untuk menjadi member lebih dulu. Barangkali akan mendapatkan kemudahan. Jadi dia menjadi anggota asosiasi manakala dia belum jadi arsitek. Karena mayoritas dari anggota asosiasi itu adalah arsitek. Sisanya adalah yang disebut associate karena dia dalam proses dan itu pun seringkali diberi waktu, Pak. Jadi associate member nggak boleh lama-lama karena dia dalam proses. Jadi sifatnya temporer. Kemudian ada aspek misalnya disebutnya allied members, itu biasanya apakah itu perusahaan, apakah itu badan-badan lain yang sifatnya tidak punya voting, Pak, di dalam pemungutan suara. Jadi kalau IAI mau fair, Pak, misalnya, Pak, pemilihan ketua, itu yang non-arsitek nggak boleh milih loh, Pak. Kalau mau fair, ini kan asosiasi profesi arsitek. Ini kan bukan gentleman's club, Pak. Ini kan bukan paguyuban. Tapi ada anggota yang bukan arsitek karena dia sedang dalam proses menjadi arsitek. Bahkan ada student member, Pak. Jadi waktu dia kuliah PPARS, dia memutuskan untuk menjadi anggota IAI, volunteer, Pak, sukarela. Karena dia merasa mungkin akan mendapat manfaat percepatan, Pak. Misalnya memilih tempat magangnya lebih mudah, kan gitu, Pak, ya. Jadi privilege. Jadi itu situasinya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kawan-kawan yang non-IAI? Saya tidak ingin mempertentangkan lagi antara yang IAI dan non-IAI, Pak. Tugas DAI dan IAI membangun profesi ini sebaik-baiknya. Bahwa ada seseorang yang memutuskan menjadi arsitek tidak menjadi anggota IAI, memang kita sayangkan. Tapi apa boleh buat, karena itu haknya dia. Tapi yang lebih kita sayangkan adalah ada anggota IAI tidak ingin jadi arsitek, Pak. Gitu ceritanya. Terima kasih. Jadi saya kira clear ya, walaupun sangat ya mesti harus buka lembaran baru lah istilahnya. Jadi istilahnya DAI sama IAI kan baru merit nih, membuka lembaran baru. Jadi melupakan lembaran lama, kita buka lembaran baru menuju arsitek yang lebih bermartabat lah. Begitu kira-kira. Siap. Ya, terus ini ada pertanyaan lain, Pak Yuda, dari Klik mungkin masih open ini ya, masih ada di ruang virtual ini, Bro Klik? Pak, masih ada, Pak. Ya, silakan Bro Klik kalau mau bertanya atau menambahkan sesuatu yang memang, tapi jangan curhat ya, nanti kalau curhat terlalu panjang habis kita waktunya. Curhat saya sudah diwakilkan sama Pak Bambang. Jadi betul, saya hanya mau bertanya. Dengan suara saya masuk, Pak? Masuk Pak Klik. Masuk Klik. Ya, gimana halnya? Tadi sudah disebutkan betapa kuatnya nanti ada undang-undang arsitek itu dan itu yang memang betul kita perlukan, dan ini memang terkait sekali dengan bahwa arsitek itu sekarang harusnya sudah bertanggung jawab, bahwa arsitek juga bisa dibawa ke ranah hukum, pidana dan lain-lain, sehingga tidak main-main lagi gitu. Nah, masalahnya adalah bagaimana jika di satu proyek terjadi suatu perselisihan dengan baik itu owner maupun siapa yang
menjadi istilahnya ada saja ya perselisihan, sehingga arsiteknya memutuskan mundur dari proyek tersebut karena sudah merasa tidak tidak ini lagi ya, sehingga dia mundur. Apakah proyek tersebut harus mencari secepatnya arsitek pengganti, atau kalau tidak misalnya dan diteruskan oleh entah siapa yang ada di proyek tersebut, apakah proyek tersebut bisa dianggap ilegal atau bagaimana gitu? Bagaimana status proyek tersebut itu? Karena kan motif kita mundur pasti juga karena ada hal praktek yang tidak profesional juga misalnya di sana. Nah, ini dalam arti perlindungan terhadap banyak hal di sana. Kalau memang disebutkan tujuan dari Undang-Undang Arsitek adalah melindungi semuanya, melindungi arsitek, melindungi bangunannya sendiri, melindungi publik yang akan menggunakan proyek tersebut dan lain-lain. Jadi itu aja sih Pak Dewa. Ya, makasih Bro Klik ya. Saya kira jelas pertanyaannya Pak Yuda. Mungkin Pak Yuda gimana tanggapannya Pak Yuda? Kira-kira bahwa arsitek punya proyek, ke proyeknya dispute, arsitek mundur. Bagaimana kalau proyek ini dilanjutkan tanpa arsitek dan terbangun? Sejauh mana tanggung jawab si arsitek yang mendesain sebelumnya, atau apakah tetap dikenakan sanksi hukum atau seperti apa? Kalau boleh saya rangkum lebih kecil lagi. Silakan Pak Yuda. Termasuk juga apakah ownernya yang akan dikenakan sanksi hukum, karena otomatis kan arsiteknya udah nggak ada gitu. Berarti ownernya bisa dibawa ke pidana dong, karena tadi disebutkan bahwa arsitek proyek yang tidak menggunakan arsitek gadungan aja dipidana, apalagi tidak ada arsitek padahal di proyek publik gitu. Seperti itu maksudnya. Ya, silakan Pak Yuda tanggapannya. Ya. Pertama-tama begini, kalau proyek itu kebetulan satu proyek yang berizin ya lewat IMB ya, saya masih pakai istilah lama karena IMB dan kemudian sudah melewati proses TABG. Artinya IMB dikeluarkan oleh PTSP sesuai dengan ketentuan, sudah mengikuti aturan kota dan sebagainya. Jadi proyek berjalan, terus tiba-tiba apakah ini pada tahap perencanaan atau kemudian pada tahap pelaksanaan, ada pengawasan berkala, dan mungkin masih ada banyak perubahan, tapi kemudian karena satu dan lain hal, arsitek yang bertanggung jawab itu mundur karena ada ketidaksepakatan. Pertama, tentu ini ranahnya perdata Pak ya, jadi hubungan antara klien dan arsitek ya, itu kan harus clear dulu ya, itu persoalan pertama. Kemudian persoalan kedua, ketika dia mundur dari proyek itu, sementara secara resmi di dalam perizinan, dia masih bertanggung jawab, tugas dia itu melapor ke PTSP. Untuk memberitahu kepada pemberi izin bahwa saya tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan proyek ini, kan gitu. Nah, kalau responnya sesuai dengan prosedur, harusnya PTSP memanggil pemilik proyek untuk segera mencari arsitek pengganti yang sesuai dengan ketentuan, kan gitu ya. Karena ganti arsitek itu banyak lah kasusnya. Kayak dulu kita ingat Sydney Opera House, kan John Urson nggak cocok sama pemberi tugas. Kemudian dia mundur kan, kemudian diganti oleh government architect dari New South Wales. Jadi itu dilanjutkan gitu. Tapi artinya waktu itu John Urson mengatakan saya udah nggak bisa bertanggung jawab lagi. Jadi semua tentu sesuai dengan prosedur. Siapa yang memberi izin, pada pemberi izin itulah kita harus melapor. Itu persoalannya begitu. Kecuali kemudian ada tindakan-tindakan pidana atau indikasi pidana, baru kemudian kita keluar dari ranah itu. Apakah dilaporkan ke IAI, apakah dilaporkan ke DAI, atau bahkan mungkin jadi ranah kepolisian dan seterusnya. Tapi kalau bisa dilokalisir, persoalannya tinggal arsitek yang bersangkutan melapor ke PTSP, Pak. Jadi sebetulnya selesai sampai di situ aja ya. Sisanya adalah urusan dari owner itu untuk segera mencari penggantinya, harusnya kan begitu Pak ya? Ya, sesuai dengan perintah dari PTSP yang bersangkutan. Karena kan PTSP kan mensyaratkan bahwa yang tanda tangan dan bertanggung jawab itu pemegang lisensi kan? Ya.
Ya, paham. Ya, cukup paham. Ya, sebetulnya yang memang fokus saya adalah bahwa yang owner ataupun siapa yang representatif owner yang bertanggung jawab terhadap proyek itu intinya adalah harus segera mencari arsitek pengganti. Intinya kalau tidak mencari, bangunan itu bisa dianggap tidak sah gitu. Itu intinya ya. Iya. Siapa? Ya, menyalahi aturan lah gitu. Dan kalau terjadi sesuatu, sesuatu di kemudian hari, ya tentunya yang bertanggung jawab adalah owner, karena clear dengan PTSK bahwa arsitek yang bertanggung jawab sudah mengundurkan diri. Ini Bapak. Sudah jelas ya Pak Brokoli ya? Ya, cukup Pak Dewa, cukup ya. Ya, saya lanjut ini. Waktu saya udah dicubit sama MC nih Pak. Ini Pak. Udah sebenarnya. Saya sih waktunya masih banyak Pak, buat Kiai Bali masih banyak Pak. Jadi silakan Pak, jangan terganggu. Kecuali ada faktor lain Pak. Masih hangat itu sebenarnya, masih banyak pertanyaan yang muncul nih sebenarnya gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, gimana pun waktu yang membatasi kita Pak Yuda, saya minta ini pertanyaan yang terakhir ya ke Pak Yuda. Ini datang dari Ibu Ivo dari Ketua IAI Sumatera Barat. Mungkin beliau ada yang ingin disampaikan atau ingin minta penjelasan dari Pak Yuda secara langsung tentang STRA ini. Silakan Ibu Ivo, open mic Bu, silakan Bu. Jauh-jauh dari Sumatera Barat nih. Ibu Ivo bisa open mic? Ya, sudah Pak. Sudah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Ivo Fridina, salam kenal semua rekan-rekan yang ada di Bali. Saya bertanya Pak tentang anggota kita yang banyak dari kalangan ASN dan akademis Pak. Jadi mengingat kita mengurus STRA sekarang ini dan juga lisensi, itu bagi anggota kita di dalam anggota kita yang berstatus ASN dan akademisi ini Pak, memang banyak yang tidak memiliki SKA Pak, memiliki SKA. Nah kita karena mereka beranggapan itu juga yang dibutuhkan begitu Pak, sebagai berpraktek arsitek. Nah apakah untuk STRA ini diperbolehkan? Dan juga untuk mendapatkan lisensi, apakah boleh mendapatkan lisensi dan berprofesi sebagai arsitek? Walaupun mungkin dalam peraturannya secara hukum untuk berpraktek pada proyek pemerintah itu memang tidak bisa Pak. Tapi bagaimana dengan proyek-proyek swasta yang contohnya juga untuk penerbitan PBG itu Pak yang membutuhkan arsitek yang berlisensi. Bagaimana dengan itu Pak? Apakah nantinya ada benturan dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku, atau ini diperbolehkan, begitu Pak? Baik, mohon pencerahannya Pak Yuda. Ya, salam kenal Ibu Ivo. Udah lama saya nggak ke Bukit Tinggi nih, jadi ingin sekali. Besok kami IAI Sumbar insya Allah mengundang Pak Yuda ke Sumbar. Oh enggak, bukan berarti minta diundang, enggak kok. Saya cuma di samping Bali itu makanan terenak ya Sumatera Barat. Oke. Tadi aja baru makan ayam pop, tapi pagi sore yang Palembang Bu, jadi kurang mantap yang di Muaro. Ya. Baik, begini Bu, jadi kalau soal menjadi arsitek itu normatif Bu. Jadi mau ASN mau bukan itu silakan aja ikuti persyaratan Bu. Jadi tidak ada larangan dalam ketentuan Undang-Undang Arsitek dan PP-nya bahwa melarang pegawai negeri, Bu. Sejauh pegawai negeri juga dibolehkan oleh kantornya, itu aja persoalannya. Jadi kan yang melarang kan bukan Undang-Undang Arsitek atau PP nomor 15 tahun 2021, tapi kan itu urusan internal ASN sendiri, Bu. Kemarin waktu kami menghadap Ibu Dirjen Cipta Karya,
beliau juga mengatakan hal serupa. Adakah peluang ASN menjadi pemegang SRA? Saya bilang, atau kami bilang, tidak ada larangan, karena memang sekarang karakteristik dari beberapa proyek pemerintah itu dikerjakan sendiri oleh kantornya sebagai pekerjaan swakelola, kan gitu ya. Dan manakala banyak arsitek bekerja di pemerintahan dan beberapa proyek tertentu terpaksa dikerjakan sendiri, ya silakan saja. Tapi dengan munculnya undang-undang arsitek dan PP-nya, siapapun yang melakukan praktek arsitek jelas harus ber-STRA. Nah, apakah saudara-saudara kita yang pegawai negeri itu mau memiliki SRA, silakan saja, asal memenuhi ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Kalau dia sudah pernah selama 10 tahun mengerjakan beberapa proyek mungkin kecil dan menengah untuk pemerintah di dalam pekerjaannya in-house ya, itu kan bisa jadi portfolio untuk dilihat apakah memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, bisa ikut uji kompetensi. Kalau dia dapat SRA, lulus, ya oke. Clear. Jadi tidak ada halangan. Mau ASN, mau siapapun juga, secara normatif ikuti proses untuk mendapatkan SRA sesuai dengan ketentuan. Oh, gitu. Oke, Pak. Yang terkait lisensi, Pak. Karena lisensi ini nantinya kan pemerintah provinsi yang mengeluarkan gitu, Pak. Apakah ya, lisensi itu kan begini, Bu. Apa iya pegawai negeri mau menandatangani gambar sesuai dengan aturannya sendiri gitu loh? Ya kan konflik kepentingan jadinya kan? Iya, iya. Nah, jadi harusnya serahkanlah pada arsitek di luar ASN. Jadi mungkin kalau sebagai pemegang SRA, saya rasa mungkin masih masuk akal. Tapi kalau pegawai negeri memegang lisensi, saya nggak bisa jawab. Karena itu ketentuannya diatur antara pemerintah provinsi dan IAI provinsi, Bu. Jadi bisa jadi IAI provinsi mungkin keberatan. Saya nggak tahu. Tapi kalau nalarnya, seharusnya kalaupun ada pegawai negeri atau ASN pemegang SRA dan kemudian memiliki lisensi, seharusnya supaya adil sesuai dengan tugasnya dibatasi hanya pada proyek-proyek tertentu, Bu, untuk digunakannya. Misalnya Bu ya, ada proyek terkait dengan kawasan militer misalnya, Bu. Nah, kalau kawasan militer kan sifatnya pada banyak kasus rahasia. Tapi supaya prosedur perizinannya benar, kan harus ada yang tanda tangan, bertanggung jawab, termasuk memastikan kompleks militer itu dengan semua kerahasiaannya, gudang mesiu kek, pembuatan senjata kek, barangkali ya, dan macam-macam, tetap mengikuti prosedur. Barangkali disitulah peran ASN yang memiliki lisensi, barangkali. Tapi ini harus jelas dibatasi, karena kalau enggak nanti ibu memakan anaknya sendiri, Bu. Jeruk makan jeruk. Betul, Pak. Ya, kan tugasnya negara memberi peluang sebesar-besarnya pada anak bangsa. Tapi tiba-tiba negara mengambil semua porsi itu untuk dirinya sendiri. Ya, itu yang harus dibatasi, Bu. Oke, Pak. Ya, clear, Pak. Terima kasih. Tapi ASN pemegang SRA nggak dilarang, Bu. Nggak dilarang. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Yang larang malah pemerintah sendiri mungkin, kantornya barangkali. Sebagai catatan aja, Pak Dewa Kusuma ya. Catatan saja. Walaupun ini tidak terkait dengan ketentuan hari ini ya, tapi Pak Silaban itu pegawai negeri loh. Pak Silaban ketika mengerjakan proyek-proyek mercusuar Bung Karno itu, kalau mau disebut mercusuar ya, itu dia ASN, pegawai PU di Bogor loh. Ya, tapi belum terbit undang-undang, Pak. Belum terbit undang-undang, oke. Eranya berbeda, eranya. Maksud saya bahwa terus kemudian di Surabaya yang namanya arsitek namanya Citrun, karena dia jago dan terkenal, itu oleh Pemkot Surabaya di zaman sebelum kemerdekaan, dia di-hire oleh Kemente Surabaya dari pagi sampai siang, Pak, sebagai ASN, Pak. Jadi dia digaji. Nah, waktu dia digaji, dia merancang proyek-proyek pemerintah, Pak. Mungkin bikin sekolah, mungkin bikin jembatan, dan sebagainya. Setelah makan siang, dia jadi swasta, Pak. Perjanjiannya adalah dia tidak boleh mengerjakan proyek pemerintah ketika dia jadi arsitek swasta, Pak. Itu namanya Citrun. Citrun itu yang bikin kantor balai kota Surabaya,
yang bikin jembatan Gubeng, dan cukup banyak karya-karyanya untuk pemerintah. Jadi dia di-hire selama setengah hari. Setengah hari berikutnya dia berubah jadi swasta, tapi tidak boleh mengerjakan proyek pemerintah. Itu mekanisme lain lagi tuh. Pak Suyudi yang mengerjakan gedung MPR hasil sayembara, nggak lama setelah itu dia di-hire sebagai pegawai Kemendikbud, Pak. Dan kemudian dia mengerjakan banyak gedung untuk Kemendikbud sebagai in-house, Pak. Dan dapat pangkat pegawai negeri, Pak. Tapi dia punya biro Gubalaras, Pak. Jadi Gubalarasnya nggak boleh mengerjakan proyek-proyek pemerintah atau bagaimana saat itu ya. Minimal Kemendikbud gitu. Jadi arrangement itu bukan bisa diatur, pernah terjadi. Tinggal memang ketentuan hari ini, kita bagaimana mengatur kasus-kasus tadi gitu. Jadi semua dimungkinkan selama mengikuti ketentuan yang terkini gitu. Ya, mudah-mudahan itu masa lalu, masa ke depan kita punya DAI punya corong di mana-mana, di setiap provinsi punya IAI. Mudah-mudahan istilahnya kalau orang ekonomi bilang the right man on the right place, ya mesti harus terjadilah. Arsitek ya bekerja sebagai arsitek ya harusnya merancang arsitek kalau dia berprofesi sebagai arsitek. Gitu. Saya kira waktunya kita sudah habis, Pak Yuda. Mohon maaf bagi teman-teman yang sudah masuk ke kolom chat pertanyaannya dan tidak terjawab. Saya kira sebagian besar pertanyaan teman-teman adalah sudah terangkum dari apa yang dijabarkan oleh Pak Yuda dan dari hasil diskusi pada hari ini, juga dari masukan dari teman-teman juga. Kalau kita telusuri dan kita dengarkan bersama dari tadi, sebagian besar sudah terjawab gitu. Jadi pada hari ini saya kira harusnya ada waktu lagi ya Pak Yuda diperpanjang, tapi saya nggak boleh ini sama Bu Kompian. Tapi nggak apalah, lain kali kita buat diskusi yang lebih hangat lagi. Mudah-mudahan kita ketemu di Munas nanti September Pak Yuda, dan kita bisa diskusi dengan teman-teman di sini lebih banyak lagi tentang hal ini. Kalau boleh saya tarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini, dari yang sudah kita lakukan selama 2,5 jam, mudah-mudahan ini on time ya, 2,5 jam, dan ini saya kira on time. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa langkah menjadi arsitek profesional itu sebenarnya tidaklah mudah, kalau boleh dikatakan tidak mudah ya, tapi sebenarnya juga mudah kalau memang kita sudah memenuhi segala persyaratan yang dipersyaratkan untuk menjadi arsitek profesional. Dari mulai perguruan tinggi sebagai produsen arsitek, kalau boleh saya katakan, yang melahirkan arsitek-arsitek yang akan berpraktek sebagai arsitek, kemudian melanjutkan studi profesi tetap di perguruan tinggi selama 1 tahun, 5 tahun plus 4 tahun plus 1 tahun, jadi 5 tahun di perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan magang, ya tentunya magang ini diharapkan bahwa lulusan arsitek dari perguruan tinggi ini mendaftarkan diri menjadi anggota IAI, sehingga IAI di masing-masing provinsi di mana arsitek mendaftarkan diri bisa merekomendasikan para mentor yang akan membimbing mereka untuk melakukan magang selama 2 tahun. Nah, dari selesai magang 2 tahun ini, kemudian berlanjut bahwa harus dilakukan uji kompetensi untuk bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan STRA. Jadi masing-masing calon arsitek profesional ini mengikuti uji kompetensi yang diadakan di masing-masing arsitek, di masing-masing provinsi arsitek, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuda bahwa akan dibentuk sebuah UPT yang dimana IAI bersama DAI akan membentuk UPT di masing-masing provinsi sebagai perpanjangan tangan DAI untuk melakukan uji kompetensi. Dan dari uji kompetensi ini dikeluarkanlah yang namanya SK, sertifikat kompetensi. Dari sertifikat kompetensi ini sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan atau mendaftarkan diri untuk bisa memperoleh
STRA atau surat tanda register arsitek. Jadi itu sampai endingnya STRA. Jadi kalau STRA ini boleh dilanjutkan kalau teman-teman ingin berpraktek mandiri dan bertanggung jawab terhadap profesinya, tentunya harus dilanjutkan dengan adanya permohonan lisensi. Lisensi ini bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan IAI daerah. Lisensi akan diterbitkan atas rekomendasi dari IAI provinsi yang mungkin akan dilakukan ujian juga untuk bisa mendapatkan lisensi ini. Kita belum tahu bentuknya seperti apa karena masih dalam proses ya dari masing-masing pemerintah daerah provinsi dan IAI provinsi. Saya kira itu yang kalau boleh saya katakan langkah ya untuk kita menuju arsitek yang berprofesi sebagai arsitek dan profesional. Jadi terregister profesional dan mengikuti kaidah tata laku sebagai arsitek. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sampai sore ini masih bisa bertahan menyimak apa yang kita diskusikan, menyimak apa yang Pak Yuda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan atau bisa menambah pemahaman tentang STRA dan bagaimana juga tentang lisensi dan bagaimana langkah-langkah untuk bisa mendapatkan STRA. Sekali lagi terima kasih Pak Yuda, selamat sore. Selamat sore buat teman-teman. Tidak lupa saya tutup acara ini dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi. Saya kembalikan kepada Ibu Kompiang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuda dan Pak Dewo. Diskusinya benar-benar panas ya Pak Yuda ya. Sayangnya di luar juga nggak ada hujan, cuma sempat gempa saja tadi. Pastinya newcomer masih banyak pertanyaan, mungkin di lain waktu ada kesempatan untuk diskusi kembali. Sekali lagi terima kasih Pak Yuda, Ketua Dewan Arsitek Indonesia, dan Pak Ence, moderator kita hari ini. Ya. Saya agak kecewa juga nih kok acara baru mulai udah mau habis nih. Nggak berasa ya. Ini baru panas-panas tiba-tiba suruh ngerem gitu. Gimana ya? Mungkin di lain waktu kita lanjut kembali Pak Yuda ya. Lain waktu kita harus berhenti di titik klimaks Pak Yuda. Pak Yuda kita harus berhenti di titik klimaks sehingga punya memori untuk berikutnya gitu Pak. Soalnya biasanya saya tuh 4 jam 5 jam itu. Ini belum seberapa nih. Waduh. Agak nggak enak nih. Ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan sih Pak Yuda, cuman ya karena dibatasi waktu juga. Oh gitu ya, aduh. Waktu itu benar-benar nggak akrab ya. Bener-bener. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yuda dan juga Pak Dewa dan rekan-rekan arsitek yang kami hormati. Saat ini panitia sudah membagikan link daftar hadir di fitur chat, silakan diisi terlebih dahulu. Dan link daftar absen akan hilang 10 menit setelah acara selesai. Dan sekarang saya panggilkan kembali Pak Wira dari Jotun untuk mengumumkan siapakah yang beruntung kali ini mendapatkan door prize dari Jotun. Silakan Pak Wira. Terima kasih. Ini kami udah pilih ada 5. Yang pertama ada namanya Iputu Rastika Pandia. Yang kedua ada namanya Yohanes Rangga Adi Baskara. 3 Agus Swatiana. 4 Ben Saraswati. 5 Ni Putu Sudiantari. Berikut nama-nama pemenangnya Bu Kompiang. Nanti hadiahnya mungkin dari panitia IAI Bali udah koordinasi dengan kami, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wira. Dan untuk bingkisan dari Jotun bisa diambil di Sekretariat IAI mulai tanggal 19 April 2021 ya. Yang tadi sudah disebutkan, bisa dikirim identitasnya di fitur chat, nanti akan dicatat sama panitia. Baik, terima kasih semuanya. Dan saat ini kita akan kembali untuk screenshot. Siap-siap. Silakan petugas screenshotnya. Oke, kita akan screenshot terakhir ya. Di sini saya mau cek dulu. Masih ada berapa slide? Tadi ada 8 slide, sekarang hanya 7 slide. Oke, kita
mulai dari slide yang pertama. Mohon on kameranya. Senyum, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bu Inul nggak ngidupin kamera. Kameranya rusak, Bu. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, mulai senyum. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Slide ke-5. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Senyum lebar. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Mbak Ibnul. Baik, Bapak Ibu peserta webinar kali ini, terima kasih sekali lagi ya untuk partisipasinya karena kita akhiri acara pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Yuda, terima kasih moderator Pak Dewa NC, terima kasih para mitra kerja dari Jotun, Pak Wira, ada dari Adika Jaya, terima kasih Tunas Jaya dan juga Pegadaian. Terima kasih IAI Nasional untuk supportnya terselenggaranya acara ini. Yang pastinya terima kasih untuk semuanya. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Semangat. Sehat dan bahagia ya. Terima kasih Pak Yuda. Sampai ketemu di Bali. Terima kasih semua. Sampai jumpa ya. 2 periode ya. Yang belum absen silahkan absen. Nanti 10 menit setelah mati akan saya Ngomong sama Bu Titi. Dale belum ya? Dale belum. Bilang makasih sama Bu Titi loh. Ya. Bu Titi, terima kasih Bu Titi ya. Dari teman-teman di IAI. Dari teman-teman IAI mengucapkan terima kasih. Videonya. Mbak Titi, makasih ya. Teman-teman di Seknas, makasih ya. Mbak Widi, terima kasih ya. Tadi bilang Kalian semua hidupkan kamera ya, saya bilang. Oke, makasih Mbak Titi, Pak Fii, Mbak Ani. Sore, sampai jumpa mingguan depan. Sama-sama Mbak Rizka. Sehat-sehat yuk. Sama-sama, sehat selalu semuanya ya. Amin.